Biblical Computing adalah jantung dari Yayasan Lembaga Sabda. Sudah kita ketahui atau pernah dengar bahwa eh, kita selalu Yayasan Lembaga Sabda selalu mengerjakan apapun itu untuk melakukan studi Alkitab. Dan ini dinamakan jantungnya karena kita memang fokusnya untuk melakukan studi Alkitab dengan hal macamnya dari awal sampai akhir hingga sampai saat ini. Nah, dengan adanya Bible computing tadi, maka memungkinkan Alkitab itu bisa diakses di mana saja. Ini bisa diakses di mana saja itu berarti bisa mengakses di device mana eh, di mana aja berarti bisa mengakses di device mana aja, ada di komputer, di handphone, tablet, gadget, dan semua hal yang terhubung dengan internet itu pasti bisa diakses karena saat ini orang pasti mempunyai akses untuk internet. Multi platform, platformnya banyak sekali, baik dari software desktop, website, mobile app, chatbot, media sosial, platform YouTube, dan platform-platform yang lain. Multi format, bukan hanya bentuk teks saja, tetapi bentuk multimedia, ada gambar, komik, infografis, audio, video, klip, animasi, dan yang lain-lain. Dan yang menarik di sini bukan hanya Bible Everywhere itu hanya sekedar Alkitab saja, Alkitab yang berisi teks Alkitab saja, tapi ada ribuan bahan-bahan yang terintegrasi di dalamnya. Makanya pentingan Bible Computing itu bukan hanya sekedar Alkitab digital saja, tetapi adalah Alkitab yang bisa dipelajari. Makanya akan ada banyak pustaka, ribuan library di dalamnya, pustaka-pustaka yang bisa saling terkait untuk bisa memudahkan kita mempelajari Alkitab. Nah, ini saya akan melihatkan sedikit beberapa perkembangan Alkitab yang dulu dari uh, loh batu bentuk medianya ya ini loh batu perkamen cetak digital ternyata digital pun tidak berhenti sampai digital saja kita sudah memikirkan beberapa waktu yang lalu bagaimana kita membuat sistem studi Alkitab itu dengan konsep Alkitab pintar Smart Bible dan tidak cukup itu saja di dalam kembangannya itu kita memasukkan AI artificial intelligence dan lebih lagi nanti ke depannya di masa depannya AI yang lebih baik lagi juga kita akan pakai untuk selalu memproses data-data, membangun ekosistem studi Alkitab yang lebih baik. Ini adalah generasi digital yang akan datang, yang perlu kita perjuangkan bersama. Nah, ini tadi bicara dengan Smart Bible. Smart Bible ini adalah Alkitab masa kini dan masa depan. Kenapa masa kini? Karena kita sudah memakai Alkitab saat ini. Kita bukan hanya membaca saja, tapi kita mempelajarinya. Smart Bible berfokus supaya firman Tuhan dapat dipelajari dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ada inovasi, ada kreativitas di situ. Ada perkembangan, mengikuti perkembangan teknologi. Kalau kita lihat nanti beberapa bagian dari awal sampai akhir, kan ada perbedaan-perbedaan, ada kan perubahan-perubahan teknologi yang kita pakai untuk mengemas firman Tuhan untuk bisa dipelajari dengan mudah. Dan ini perlu dilakukan melalui AI akan mengubah kita untuk bisa membangun Alkitab untuk masa depan. Nah, secara singkat saya akan menjelaskan terkait dengan Smart Bible. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di situs smart.sabda.org. Nah, Smart Bible itu apa? Smart Bible adalah study Bible. Artinya kita membuat Alkitab itu supaya bisa dipelajari, di mana di situ ada banyak bahan pustaka sehingga bisa terkorelasi orang bisa mempelajari dengan mudah. Lalu Smart Bible itu apa? Smart Bible adalah media Bible. Sudah kita ketahui bersama, zaman saat ini tidak hanya zaman teks, tetapi bisa dikatakan kita bisa membuat media first Bible, bukan hanya teks saja, tapi media first Bible supaya generasi saat ini lebih menyukai bahan-bahan yang kita buat, animasi, video, komik dan yang lain-lain sebagainya. Lalu yang tadi saya sebutkan, Smart Bible adalah AI Bible, di mana di dalamnya adalah Bible Computing. Itu adalah core untuk membangun Bible Engine. Di dalamnya ada algoritma, ada data, dan yang lain sebagainya. Sehingga kita bisa membuat semuanya itu hingga bisa dipakai hingga saat ini. Lalu Smart Bible ada Relational Bible. Relational Bible berarti data-data itu saling terkait, mempunyai data struktur, punya data yang saling terkorelasi, sehingga semuanya tidak berdiri sendiri dan bisa saling ada keterkaitan. Lalu Smart Bible adalah Tech Bible, teknologi. Smart Bible dibangun di bawah teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau saat ini adalah teknologinya menggunakan AI, maka Smart Bible juga harus menggunakan AI sebagai fondasi untuk mengembangkan Smart Bible. Lalu Social Bible. Smart Bible adalah Social Bible. Social Bible kita membuat
Alkitab, sistem studi Alkitab itu tidak hanya dipakai begitu saja, tetapi benar-benar bisa dipakai oleh jemaat, bisa dipakai oleh gereja, dan itu bisa dibagikan, bisa menumbuhkan dia untuk semakin mengenal Tuhan, sehingga terbentuk Christian Church, Smart Christian Smart Church, dan di situ orang akan mengerti tentang hidupnya karena dia mempelajari firman Tuhan melalui alat-alat yang sudah kita buat dari Smart Bible. Nah, ini fokus yang kita saat ini adalah terkait dengan AI Bible, yang saat ini bukan hanya kembangannya bukan yang dulu-dulu saja, tapi kita memerlukan yang masa depan, saat ini dan yang akan datang, AI Bible. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa timeline sistem studi Alkitab di Sabda. Nanti kita bisa lihat bagaimana dari floppy ke Smart Bible lalu ke AI. Ini saya akan memperlihatkan sedikit kembangan produk-produk Sabda yang kita bikin. Ini mulai tahun 96 atau 94 dengan floppy kita membagikan software Sabda, online Bible, dan kita bagikan kepada orang-orang tahun 94. Lalu ada perkembangan setelah situs website muncul dan ada internet muncul, kita membangun situs-situs Ilsa. Lalu ada perkembangan CD dari floppy, maka akan mendistribusikan bahan-bahannya melalui CD Sabda, dan dibagikan kemana-mana. Dan ada beberapa perkembangan proyek yang lainnya terkait dengan Alkitab audio, proyek interlinear. Lalu akhirnya di tahun 2005 juga akan ada peluncuran CD Sabda yang versi 3. Jadi yang pertama ada perkembangan, lalu membuat tahun 2008 adalah Alkitab Sabda. Situs Alkitab Sabda, di mana itu ada mega perpustakaan, mega library, di mana kita bisa mempelajari bahan-bahan di sana, dan banyak sekali. Dan perkembangan-perkembangan yang lainnya hingga sampai saat ini kita bisa melihat perkembangan itu hingga digital, hingga ke smarter tadi, yang lebih pintar lagi, yang lebih cerdas sesuai dengan perkembangan teknologi, hingga pada akhirnya ke AI. Nah, ini adalah hasil-hasil yang bisa dibikin dari biblical computing dengan AI, dengan Smart Bible. Nah, di sini dilihat timeline, bisa melihat teknologinya, bisa lihat metodologinya, bisa melihat proyek, produk, atau sistem, dan ini semua adalah untuk biblical computing. Dan bukan hanya cukup itu saja biblical computing, tapi dengan AI dari 2003 hingga sampai sekarang. Nah, ini beberapa teknologi atau metodologi AI yang yang kita pakai juga di dalam mengembangkan produk-produk biblical computing tadi, dari mulai awal sampai akhir. Ada ada speech recognition. Speech recognition berarti bisa merekam suara orang gitu, mengenali suara orang. Lalu ada data analisis, bagaimana komputer mempunyai kemampuan untuk bisa menganalisis data korelasi, bagaimana data itu saling terhubung, dan itu komputer bisa melakukan seperti itu. Batch processing, semua hal yang kita lakukan bukan hanya dilakukan dengan satu persatu secara manual, tapi bisa dilakukan sekaligus banyak. OCR, Optical Character Recognition, bagaimana kita bisa memproses data dalam bentuk cetak ke dalam bentuk digital, virtual atau augmented reality, nilai yang ditambahkan bisa bentuk seperti meta yang punya alat, ataupun sesuatu nilai yang ditambahkan di dalamnya. Misalkan kita nanti akan lihat beberapa contohnya. Lalu computer vision, bagaimana bisa mengenali objek-objek tertentu melalui gambar. Computational linguistics dan natural language processing, ini bisa juga terkait dengan bagaimana komputer bisa mengenali setiap bahasa yang kita masukkan ke dalam komputer inputnya, sehingga bisa memproses sesuai dengan keinginan. Artificial intelligence, seperti yang selalu kita ikuti dari awal sampai akhir saat ini. Machine learning, training, dan big data, dan banyak lain teknologi atau metodologi AI yang kita gunakan dari awal hingga sampai saat ini. Nah, ini kalau mau lihat beberapa proyek-proyek AI atau terkait artificial intelligence yang kita kerjakan dari 2003 sampai 2023 berdasarkan teknologi atau metodologi, itu ada banyak sekali. Mulai tahun 2003 ada interlinear, dan ada Kuno, ada MILT, ada Sabdabot, ada Magic Eye, dan yang lain sebagainya hingga tahun 2022
kita juga membuat satu sistem baca dengar nonton 2020 sampai 2022. Lalu 2003 ada AI Enhanced Tools, bagaimana kita mengembangkan AI untuk bisa mempelajari Alkitab dengan lebih baik dan konversasionalnya. Nah, Nah, ini kita akan melihat secara detail, secara rinci beberapa proyek Biblical Accounting plus AI. Ini ada 10 yang akan saya sebutkan. Nanti silakan teman-teman Bapak Ibu menyimak semuanya. Next. Interlinear. Interlinear ini adalah metodologinya pakai statistical dan data correlation. Interlinear itu yaitu menghubungkan data dalam bahasa terjemahan ke dalam bahasa aslinya. Kalau kita bisa melihat seperti ini. Contohnya bagaimana kita bisa tahu bagaimana bahasa terjemahan dan bahasa aslinya seperti apa. Bentuk-bentuknya adalah seperti ini. Klasik interlinear. Klasik interlinear itu adalah dimulai dengan bahasa aslinya, lalu di bawahnya adalah bahasa bahasa terjemahannya. Dan ini dilakukan tidak manual, Bapak Ibu Saudara. Kalau dilakukan secara manual, bagaimana ini membutuhkan memakan waktu yang sangat lama gitu. Itu bisa menghubungkan data A sampai ke data data terjemahan ke data sumbernya. Dan itu ada algoritma tersendiri sehingga sistem komputer mampu menebak data yang direkomendasikan. Dan pada akhirnya nanti kita akan melakukan QC dan hasilnya akan bisa lebih baik gitu. Nah, ini bentuknya hanya ini reverse interlinear dari bahasa Indonesia bentuk ke bahasa aslinya bentuk horizontal. Ini multilinear. Nah, multilinear kalau tadi kita melihat satu bentuknya hanya satu versi saja. Di sini kita bisa melihat bagaimana multilinear bisa membandingkan dalam berbagai macam versi terjemahannya. Misalkan kita mau tahu start kasih itu diterjemahkan dalam bahasa lain yang apa? Kita hanya hover, lalu kita akan bisa melihat beberapa terjemahan lainnya yang warnanya beda tadi. Ada besar kasih, ada mengasihi, sangat mengasihi, Hudson dan yang lainnya. Jadi intinya bahwa multilinear, interlinear ini bisa dilakukan tidak hanya satu bahasa, tapi banyak bahasa. Dan kita mempunyai teknologinya untuk melakukan itu. Nah, ini bilinear. Contohnya nanti kita biasa juga kita melakukan editing QC juga melalui interface seperti ini. Nah, yang kedua yang terkait dengan interlinear juga interlinear builder ini dulu kita membantu dari tim India, bagaimana tim India juga akan menerjemahkan dalam bahasa mereka dan kita menolong untuk interlinearisasi sehingga mereka tahu apakah terjemahan yang kita lakukan itu benar atau salah. Melalui kita bisa melihat referensi dari bahasa aslinya. Lalu kita juga menolong AVV Alkitab versi Borneo dalam bahasa Malaysia. Itu juga menolong apakah terjemahan yang dia lakukan sudah sesuai dengan bahasa aslinya atau tidak. Sehingga itu juga menolong untuk meng-QC terjemahan-terjemahan yang lainnya juga. Lalu ini juga dulu pernah dilakukan oleh mahasiswa dari Petra, gimana bisa membuat builder dari bahasa aslinya ke bahasa Jawa. Dan ini hanya memasukkan teks saja, maka secara sistem akan mengkorelasikan dengan bahasa aslinya. Dan ini contohnya hanya bahasa Jawa, tapi di dalam praktiknya nanti ini tidak hanya dalam bahasa Jawa, tapi dalam berbagai macam bahasa-bahasa lainnya. Nah, ini adalah kecerdasan uh, interlinear yang kita miliki untuk bisa menebak korelasi antara bahasa asli dan bahasa terjemahan. Ini NER itu name entity recognition. Kalau kita kalau dalam bahasa tertentu, kalau ingin menerjemahkan dalam bahasa tertentu mungkin kalau satu ayat kesulitan, tetapi kita mau menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang penting dulu, yaitu bahasa-bahasa dengan kata-kata name people places gitu. Jadi maka ini poin apa kata-kata kuntinya dulu untuk bisa diterjemahkan, lalu baru bahasa kata-kata yang lainnya. Ini juga builder yang dikerjakan teman mahasiswa. Ini ada recommendation engine, ini augmented data correlation, nilai yang ditambahkan. Ini bagaimana satu bahan bisa terkorelasi dengan bahan yang lain, bisa merekomendasikan bahan yang lain ketika misalkan kita membuka ayat tertentu, maka biblical atau recommendation system akan memberikan topik-topik yang lain. Ini juga contoh dari teman magang membuat topical engine, bagaimana bisa terkorelasi satu topik dengan topik yang lain. Nah, kita punya teknologinya pakai OCR dan tentu saja data correlation, bagaimana kita bisa
men-scan eh aduh, sorry. Sorry, ini agak salah. Ya, bagaimana bahasa kuno itu juga bisa punya teksnya, tetapi tidak hanya teksnya saja, tetapi juga kita punya image-nya saja, sehingga kita tahu cetakan aslinya seperti apa gitu. Nah, ini kita lakukan dan tentu saja lagi-lagi tidak manual ya, ketik ketik satu, tapi kita akan ada dulu memang ketik satu satu, tapi ada teknologi yang baru dengan OCR sehingga bisa dikombinasikan dan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Lalu teknologi yang lain itu intelligence search. Ini sejak awal kita membuat seperti Google memasukkan apa saja maka akan bisa mendapat. Ini teknologi intelijen untuk pencarian situs Alkitab Sabda. Ketik apa saja maka Bapak Ibu Saudara pasti akan mendapat. Ini misalkan kita akan mendapatkan Alkitab, ayat, kutipan, kata, frasa, nomor strong dan yang lain. Dan sebenarnya di belakang itu juga kita akan mendapatkan pencarian yang cepat dan itu tidak mungkin dilakukan oleh teknologi yang biasa, tetapi kita mempunyai cara untuk bisa menampilkan hasil yang cepat dan tepat gitu. Hanya hitungan beberapa milidetik, hanya dengan milidetik, yaitu dengan sistem indexing engine. Nah, ini karaoke, Alkitab karaoke, bagaimana kita mengenali suara, speech recognition, bagaimana kita membandingkan antara audio dengan teks. Jadi teksnya akan secara teori, audio teksnya akan di-generate, di-convert dalam bentuk wave, dan wave dibandingkan dengan audionya wave, maka akan ketemu perbandingannya dan itu akan mendapatkan waktunya. Maka dari hasil ini, maka akan mendapatkan Alkitab yang bisa dibaca sekaligus didengarkan, yaitu audio Alkitab karaoke. Nah, ini mensinkronisasikan teks dengan audio. Lalu ada dengan video, sama sama seperti tadi konsepnya, tapi ini dengan video. Nah, dengan YOLO kita juga pernah melakukan computer vision untuk bisa mendetek objek-objek. Ini contoh orang yang sedang makan bersama, tapi bisa bayangkan ini adalah video tentang film Yesus gitu. Misalkan dalam perjamuan makan, maka akan bisa melihat tokoh-tokohnya siapa saja, murid-muridnya siapa, Yesus seperti aja. Dan itu bisa dikaitkan dengan ayat-ayat yang ada gitu. Jadi kita tahu cepat saja. Lalu simple study Bible Study Maker ini page processing bisa dilakukan banyak sekali dan ini builder bukan hanya satu bukan untuk hanya satu versi suku saja tapi untuk berbagai macam versi. Lalu komik Yesus ini kita bisa menjerit 1000 bahasa dengan batch processing. Jadi kita mulai dengan sedikit dulu 10, 50 dan mulaikan 1000 lebih versi Alkitab multi-platform, multi multiforma, yaitu bisa APK, PDF dan HTML. Nah, ini kecerdasan yang bisa dimiliki untuk melakukan banyak. Lalu discovery box, data correlation atau graph, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data yang terkait dari bacaan yang kita buka. Oke, lalu yang terakhir ini Alkitab Asisten. Ini ada teknologi speech recognition dan NLP, dan ini bisa dipakai juga di bot-bot yang kita miliki. Nah, ini contohnya Alkitab Sabda Asisten. Ini tidak spesifik Mazmur 1 ayat 2 saja, tapi ada kata-kata seputarnya, baca Alkitab, dan lain-lain. Itu pakai teknologi NLP sehingga bisa menebak kata-kata yang dimiliki. Nah, oke, Bapak Ibu Saudara semua, itu yang saya sebutkan adalah AI atau proyek-proyek biblical computing, atau AI sebelum adanya GPT. Nah, kita akan bisa melihat lebih lagi hal apa yang bisa dimungkinkan dengan adanya AI saat ini, dengan GPT saat ini, generatif AI. Nah, ini akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan Aldo. Iya, oke, saya akan jelaskan tentang AI dalam sekarang, peran AI sekarang gitu. Nah, sebenarnya kalau di AI sendiri, di divisi ITS, AI sangat membantu dalam coding. Contohnya dalam coding generation, terus code conversation, code completion, code debugging, code comparing tuh. Nah, untuk code generating, biasanya kita itu untuk menggunakan AI dalam GPT ini untuk kita membuat suatu script ya. Jadi kayak script ini mau dibuat kayak gimana atau gimana untuk pandangan-pandangan gitu. Kalau dulunya sebelum ini adanya ini kan kita benar-benar manual gitu ya. Kita buat semua dari nol, kita benar-benar
memikirkan membaca-baca modul. Nah, dengannya adanya AI ini kita sangat dipermudahkan. Jadi modul apa yang akan dibutuhkan, modul apa yang akan digunakan ini sama AI akan dijelaskan dan akan dibuatkan gitu. Ini contoh-contohnya hasil dari yang AI generate itu. Terus ada code generation itu kita bisa mengenerate code untuk dari mengkonversikan gitu dari CSV ke SFM atau dari apa PHP ke Python atau apapun gitu. Itu bisa membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita itu sebagai sebagai divisi ITS maupun untuk kemuliaan Tuhan itu. Ini contoh-contohnya kita minta untuk menggenerate dari CSV ke SFM gitu. Terus ada code conversation gitu. Ini juga sama, hampir sama gitu. Cuma kita mintanya ini eh script di kita kan udah ada script Python ini. Itu bisa di-convert ke script PHP gitu. Itu eh bisa digunakan untuk mempermudah untuk kita, jadi nggak perlu convert satu-satu. Kadang kalau di script sendiri itu bisa eh, ada yang satu engine ini bisanya cuma menggunakan PHP, kadang adanya cuma bisa menggunakan Python. Nah itu dengan AI ini kita dipermudah. Kita cuma membuat satu script itu bisa jalanin dimanapun. Nah tapi tetap perlu digarisbawahi AI hanya membantu kita, jadi nggak 100% AI bisa apa namanya menghasilkan skrip yang benar, tetap kita yang harus mengkoreksi itu tadi. Nah, ini ada code expansion. Jadi kita kadang ada yang bingung kan kayak ini skripnya ini untuk apa? Kadang kalau kita jadi di internet tuh. Nah, dari AI ini itu bisa menjelaskan ini untuk apa logiknya gitu gimana gitu. Ini sangat membantu juga. Tuh, ini contohnya ketika kita mencari regek ini maksudnya apa dari regek ini itu. Regular expression itu bisa membantu kita juga untuk eh, eh, kayak mengkonversikan data dari data A ke data B itu juga bisa sangat membantu gitu. Itu code completion itu juga ketika kita kadang kalau di internet kan banyak hal yang kalau dulunya ketika kita cari di Google itu script untuk membuat uh, dari Python membaca read CSV gitu. Tapi banyak hal yang cuma sepenggal-sepenggal. Nah, dari situ AI ini sangat bisa membantu kita untuk menghasilkan script yang lebih lengkap gitu. Nanti jadinya dari AI ini akan menghasilkan script dan kita tinggal memperbaiki atau kadang juga bisa dari AI menghasilkan script yang benar gitu. Itu tergantung dari prompt apa yang kita masukkan gitu. Jadi prompt itu sangat penting juga Bapak Ibu. Tuh code debugging kadang juga ketika kita cari dulu itu ketika kita cari script itu ada yang error kita tanya ke Google, kadang cari sendiri di Stack Overflow, banyak hal yang bisa kita harus flow-flownya banyak yang kita lalui untuk menghasilkan satu script. Tapi dengan adanya AI ini sangat mempermudah kita untuk mencari eh, error apa yang terjadi dari script kita. Jadi kita bisa copy script kita lalu kita masukkan, nanti AI sendiri yang akan bekerja gitu. Dia akan memberikan penjelasan dan akan memberikan script untuk atau code untuk hasil selesai yang dia kerjakan gitu. Nah, nanti kita tinggal menjalankan atau kita tinggal membenarkan sedikit-sedikit gitu. Oke, tuh. Nah, ini ada AI untuk comparing gitu. Jadi kalau kadang kalau manusia itu kan cenderung kalau compare dua data itu kan kadang agak kesusahan. Nah, dengan adanya AI ini kita bisa mengcompare dua data ini lebih mudah gitu. Jadi ada data file A dan file B, kita bisa compare itu data itu untuk menjadikan satu file baru gitu. Tuh, kebetulan saya menggunakan ini untuk dari GPT-4 gitu. Jadi kita bisa menginputkan file untuk meminta AI untuk menganalisis data ini. Tuh. Jadi nggak ia akan menjadikan satu data baru, satu file baru dengan sesuai apa yang kita perintahkan. Tuh. Nah, dari AI kita juga bisa mendapatkan banyak hal gitu. Yang pertama kayak AI untuk content generation, AI untuk audio generating dan banyak lagi itu. Contohnya untuk content generation kita juga bisa menggunakan AI untuk mengenerate summary, description, keyword, questions
banyak ini kefungsiannya nanti bisa kita gunain untuk sebuah artikel, presentasi, untuk garis besar atau untuk bahan PA untuk Alkitab banyak gitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau lihat contohnya itu ada di eh, pustaka.sabda.org. Itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di situ. Itu hasil generate dari AI yang diambil dari YouTube live yang kita punya gitu. Lalu ada audio generating, itu ada text to speech sama speech to text. Nah, text to speech ini kita gunain punyanya MMS. MMS itu dari Meta, yaitu Massive Multilingual Speech. Nah, di MMS sendiri itu ada 4.000 bahasa lebih. Itu untuk mendeteksi bahasanya. Untuk speech to text dan text to speech-nya itu ada 1.000 lebih untuk dalam bahasa. Bukan cuma bahasa yang di luar ya, Bu. Tapi benar-benar bahasa, dia ada juga bahasa suku seperti bahasa Jawa, bahasa Batak dan lain-lain itu. Jadi nggak cuma terpaku di bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa internasional itu. Nah, ini contohnya ada generate soal matis. Nanti kita dengarkan. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang sejati, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ranting itu berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah dibersihkan, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting Ya, tidak..." itu merupakan salah satu contoh itu dari uh, text to speech. Jadi kita menginputkan file uh, TXT atau file dokumen apapun berupa teks untuk kita convert menjadi audio. Nah, dari itu nanti kita uh, bisa menghasilkan banyak audio gitu. Jadi nggak cuma terpaku dengan kita harus membaca teks, tapi kita juga bisa mendengarkan tuh. Jadi mempermudah proses dari mengaudiokan suatu bahan gitu. Nah, ini ada speech to text. Banyak di luar sana itu banyak bahan-bahan terkait audio, baik rekaman maupun video gitu. Tapi nggak ada teksnya. Nah, di sini AI juga bisa membantu kita dalam membuat transkrip itu. Ini contohnya dari MMS juga. Kita gunain speech to text-nya MMS untuk membuat suatu teks. Jadi kita masukin file berbentuk WAV atau berbentuk MP3 atau apapun itu. Nanti akan dari script itu akan dirubah mengenerate file audionya gitu. Jadi hampir sama dan akan hasilnya seperti ini gitu. Dan sebelah kanan tuh. Oke. Nah, projectnya yang terkait lain itu ada banyak itu seperti API, Sharon, ada di Telegram maupun Discord, ada AI Kitab dan untuk Chrome extension ada Aqua, Bible Drafting, Bible Answerman dan lain-lain. Banyak banget untuk project-projectnya. Kita lihat satu-satu ya. Untuk GPT API ini ada kita buat ini masih masa developing. Jadi kalau kita nanya apapun seputar Alkitab gitu dia akan menjawab seputar Alkitab itu wajar. Tapi ketika kita menanyakan di luar konteks Alkitab, dia akan kembali ke Alkitab. Jadi dia akan mengarahkan gimana sih Alkitab menanya apa namanya? Bagaimana kita harus berdoa gitu. Dia akan menjawab seperti apa yang di Alkitab harus ada gitu. Jadi akan memproses sesuai yang ada yang di Alkitab. Tuh untuk Sharon ini ada Sharon juga untuk di Discord itu banyak hal yang bisa kita lakuin itu seperti halnya kayak kita nanyain Alkitab dari berbagai versi gitu. Ada juga untuk menanyain untuk renungan, untuk menanyakan seputar Alkitab. Itu nanti Sharon akan bisa menjawab gitu. Bapak Ibu nanti bisa klik linknya atau mau daftar atau mau kalau mencoba itu bisa nanti teman-teman admin akan share linknya di live chat itu untuk mau coba bareng-bareng. Itu nanti kita akan coba buka ini sampai besok Senin jam 9 pagi gitu mulai hari ini. Ya, terus habis itu dari share ini juga kita bisa generate apapun kayak misal kita mau tanya studi kata dan lain-lain. Ini sangat membantu kita dalam ber-PA gitu. Banyak banyak fungsi-fungsi yang sangat membantu.
Itu ada juga Chrome extension AI Kitab. AI Kitab ini suatu Chrome extension yang bisa diinstal untuk membantu kita dalam membuat ringkasan, topik-topik, nama orang dan tempat, kata kunci, pertanyaan, doa, dan aplikasi gitu. Nah, yang pastinya ini semua akan kembali back to Bible. Tuh. Jadi ini akan bisa membantu kita juga dalam apa namanya ber-PA maupun dalam mencari sesuatu bahan gitu. Ini dengan latar belakang GPT itu banyak banget yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini atau mencoba ini. Nanti teman-teman admin akan nge-share juga ya. Oke, ini contoh ringkasan yang dihasilkan dari Chrome extension gitu. Jadi kita akan masukkan kitabnya, terus lalu pasalnya, nanti akan ada ringkasan atau hal-hal terkait apa yang kita inginkan dari kitab itu. Oke, selanjutnya ada Aqua. Ini Aqua ini termasuk salah satu tools AI yang dibuat oleh organisasi SEAL yang membantu kita untuk meningkatkan efektivitas dalam pengecekan kualitas Bible translation. Jadi, dalam sebelumnya Bible translation itu uh, teks ditranslate nanti akan jadi draft. Nah, terus nanti akan ada pengecekan lain. Nah, di situ kalau melalui Aqua ini, jadi nanti dari teks Alkitab diterjemahkan di yang draft itu nanti akan aku akan meng, apa mem- mengkoreksi kesalahan yang jelas yang tertera seperti eh, salah tulis atau seperti typo dan lain-lain gitu. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Aqua ini. Nah, nanti uh, proses yang selanjutnya nanti baru direview untuk proses lebih dalam, jadi lebih meneliti gitu. Jadi prosesnya lebih lebih apa dipermudah dengan adanya AI ini tuh. Ya lagi-lagi AI itu sebagai alat bantu, jadi bukan sebagai alat utama untuk menerjemahkan atau menghasilkan suatu hal yang uh, menjadi utama gitu. Ya, tuh kasih. Oke, demo. Oke, kita akan lihat demonya dari Sharon ya. Baik. Oke, kita lihat. Fitur Nah, untuk PA nih yang di-generate oleh AI. Sharon bisa gunain beberapa fitur, membuat beberapa fitur gitu. Contoh kita kayak ini kita membuat fitur garis besar tuh. Jadi kita akan slash AI garis besar, lalu kita nanya kita masukkan garis besar apa gitu. Misal mati satu, nanti AI akan berpikir, akan mengkorelasi gitu dari apa garis besarnya. Nah, bagus bedanya Sharon dan AI yang lain. Sharon ini akan mengambil teks Alkitab langsung dari database yang kita punya. Jadi dia tidak akan melihat dari akan atau mengubah kata-kata yang dari Alkitab. Contoh kita cari yang AET atau TB atau apa, dia pasti sesuai dengan hal yang teks Alkitab itu. Jadi benar-benar sesuai. Tuh. Ada juga soal AI makna gitu. Contoh untuk mencari makna dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Tuh. Jadi nanti dia akan membuatkan makna dari AI dari teks Alkitab ini itu apa yang maknanya. Terus perlu diingat lagi makanya itu ada tulisan ini adalah hasil dari AI. Tuh. Jadi benar-benar jangan jadiin suatu kebenaran, tapi benar-benar untuk referensi. Kita juga bisa minta AI membuatkan renungan tuh terkait dari Matius 2 ayat 1 sampai 10 itu banyak banyak hal yang bisa kita lakukan lah dari AI ini. Eh, Bahkan kita juga bisa minta langsung, jadi nggak perlu menggunakan kode-kode khusus slash AI renungan, AI makna dan lain-lain. Kita bisa langsung tanya tentang latar belakang. Jadi seperti chattingan biasa sama orang
gitu atau langsung benar-benar conversation gitu tuh. Dan perlu diingat juga hasil yang di generate dari Sharon ini ya itu dia akan sama seperti eh, yang di Alkitab sesuai apa yang database Sabda punya. Tuh, kita juga bisa minta studi kata seperti apa yang aku bilang tadi yang di awal. Kita minta studi kata dari Yohanes 3:16. Nah, kita bisa minta versinya. Nanti misal versi net, nanti dia akan eh, menjelaskan studi katanya dari ambil dari net. Eh, jadi per kata itu akan dijelaskan oleh AI ini. Tuh, tuh demo untuk Sharon. Nanti Bapak Ibu bisa langsung join Discord channelnya. Untuk Discord channelnya nanti bisa di share sama teman-teman admin. Nah, nanti eh untuk masuk ke situ nanti akan ada room chat untuk tes Sharon 1, 2, dan 3. Nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya di situ untuk mencobanya. Oke. Nah, untuk AI kitab kita bisa lihat demonya. Nah, ya, nih AI kitab dia langsung akan generate dari kayak kita ketika minta ringkasan dia generate ringkasan. Ketika kita minta apa ya sesuai apa yang kita mau gitu. Jadi ada beberapa topik yang bisa kita pilih secara langsung tuh. Yang pertama kita harus menginstal dulu ini di Chrome kita dengan developer mode. Nanti link downloadnya untuk AI kitab ini bisa di share sama teman-teman admin untuk nantinya Bapak Ibu bisa bisa install juga di eh, Chrome masing-masing gitu. Sama halnya dengan eh, GPT eh dengan siaran ini akan dibuka sampai Senin besok gitu. Jadi bisa digunakan semaksimal mungkin, digunakan apa untuk eksplorasi lebih lanjut gitu, dipelajari gitu. Nah, ada berita lagi nih. Nanti kalau Bapak Ibu mengikuti Unhack di Labs, nah dua siaran ini, dua AI ini akan didemokan atau dibuka untuk selama seminggu penuh selama unhack gitu. Untuk kita belajar bersama-sama, untuk kita benar-benar mengeksplor bersama-sama tentang perkembangan AI yang ada terkait labs gitu, aplikasi entah aplikasi lain atau apa-apa gitu.